Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi teman-teman. Karena kita kemarin udah ngebahas soal kasus Pak Tom Lembong. Dan alhamdulillah Pak Tom Lembong sudah dibebaskan dari penjara. Dan kasusnya juga sudah dihapuskan ya guys ya. Tapi ini kita pengen ngebahas apa yang kalian mau nih. Soal kabar Pak Jokowi, soal kasus ijazah palsu Pak Jokowi, seperti apa kelanjutannya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Gimana Pak Jokowi? Coba dengerin ini. Nah, ini dia guys. Tambah panik, Jokowi ahli rekayasa. Di tengah senternya ijazah palsu, dia ciptakan reuni-reunian. Ya, kita tahu kemarin nih, gue udah ngebahas juga kan, kalau Pak Jokowi kemarin reuni, guys, sama angkatan tahun 80 atau tahun 85 ya, Fakultas Kehutanan, yang katanya juga ketemu sama teman lama, namanya Mulyono, ya guys ya. Dan ini mungkin ada cuplikan alumni UGM ataupun ya anak kampus ya tahun 80-85an juga nih guys ya. Karena berhubung ini videonya terlalu panjang, kita lihat aja cuplikannya sebentar guys. Apa yang terjadi dengan reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada kemarin ya, yang dilakukan oleh Joko Widodo ya, sebenarnya buat saya pribadi ini ada sesuatu yang aneh ya. Mengapa? Sebelum itu gue pengen nanya ke kalian nih, kira-kira sesuatu yang aneh itu apa? Komen di kolom komentar guys. Pertama, itu kemudian dilakukan awalnya di fakultas ya, di universitas ya, Universitas Gadjah Mada, entah di Fakultas Kehutanan atau di mana ya. Mengapa demikian ya? Karena kalau kami mengadakan reuni itu hampir-hampir tidak pernah di area kampus. Universitas Indonesia hanya melakukan reuni di kampus kalau ada acara paling tidak 2 acara besar. Satu yang disebut dengan Homecoming Day. Homecoming Day itu adalah acara untuk alumni Universitas Indonesia dari berbagai angkatan, dari berbagai fakultas ya, dari berbagai departemen ya, dan kemudian datang dan kemudian buat suatu lambang makara yang besar ya dari berbagai fakultas ya, dan kemudian itulah kami alumni Universitas Indonesia ya, itu yang disebut dengan Homecoming Day. Ada berbagai angkatan ya, dan biasanya kalau kami lulusan FISIP misalnya kan pasti datang ya dengan apakah dengan warna orange ya, yaitu lambang dari FISIP UI, ada yang warnanya hijau, lambang dari Fakultas Kedokteran, ada yang warnanya putih hijau dari Fakultas Kedokteran Gigi, atau warnanya putih ya, dulu namanya Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu dan Budaya. Dan pertandingan juga biasanya antar fakultas. Apalagi yang banyak datang kalau misalnya ada acara di kampus. Ya sorry banget gue potong ya videonya. Mungkin yang dimaksud sama bapak ini, beliau kan nih kayaknya alumni Universitas Indonesia nih guys ya. Ini ada sesuatu di reuni Pak Jokowi kemarin ya, dimana ini disamain nih reuni Universitas Indonesia sama reuni di UGM kemarin guys. Mungkin ada perbedaan banyak ya, adalah salah satu mungkin yang datang siapa, pakai baju seperti apa, dan warna apa gitu guys ya. Tapi mungkin karena ini video terlalu panjang ya, siapa tahu di tengah ataupun di ujung video ada poin yang dimaksud sama bapak ini ya guys ya. Kalau kalian pengen nonton fullnya silahkan cek aja di Twitter ini ya guys ya. Lanjut, semakin sering reuni Pak Jokowi semakin kelihatan dungunya. Waduh, gua caption yang kayak gini tuh kadang-kadang merinding dengerin ya guys ya. Ini kita dengerin dulu dari Bung Roy Suryo ya guys ya, dimana yang selalu menyuarakan ijazah palsu Pak Jokowi ini guys. Apa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus-kampus ditertawakan itu. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus-kampus ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Kemudian apa yang menarik ya? Reuni itu menggunakan kaos. Misalnya kalau saya di kampus itu ya, kalau ada reuni ya misalnya kami bangga pakai kaos ini misalnya. Ya, keluarga alumni gitu kan. Dan bahkan yang disebut alumni itu adalah sebenarnya Kagama itu sudah merevisi ya. Jadi harusnya kalau dia pernah di UGM ya, tidak usah lulus pun, DO pun, dia layak disebut alumni karena di pasal 9 di ADART Kagama itu sudah pernah direvisi 2000. Artinya gini, itu sama sekali tidak merubah persepsi, bahkan semakin menunjukkan, apalagi dia datang di reuni itu yang katanya reuni ya, reuni-reunian itu ya, dan kemudian tidak berani memakai baju biru ya. Wah,
Kenapa nih guys? Gue tanya ke kalian, kenapa Pak Jokowi tidak berani memakai baju kaos warna biru yang dipakai sama orang-orang lain ya waktu Pak Jokowi datangi reuni UGM nih guys ya? Kenapa nih ya? Tanda tanya juga nih guys. Kita lanjut lagi guys. Seragam dengan para yang lain kan malah nyolok, malah dia seolah-olah masih seperti pejabat. Ini orang pos-pos sindrom datang ke reuni-reunian dan dia tidak datang di acara inti. Acara inti reuni itu apa? Foto bareng, misalnya waktu itu harusnya ada di depan kampus kehutanan atau depan Balairung ya, atau bahkan ke Wanagama, hutan tempat itu, dan itu reuninya ada di situ. Dia cuma datang sebentar ya di sebuah acara yang itu hanya ada di kamu, nggak ada nilainya sama sekali dan makin memperburuk ya citranya, justru makin memperkuat masyarakat. Lihat, saya nggak bohong. Lihat komentar di berbagai WA group ya yang ada di Kagama di bawah-bawahnya, dan komentar di berbagai alumnus asli UGM lainnya mentertawakan reuni itu. Nih di mana Pak Jokowi datangi reuni nih guys. Ya, gimana menurut kalian guys? Apakah yang didatangi Pak Jokowi kemarin adalah reuni-reunian saja atau memang reuni tahun 80-an angkatan kehutanan nih guys ya? Komen aja di kolom komentar guys. Lanjut, kenapa ngomongnya nggak dari kemarin? Kalau Jokowi bicara level kebijakan, menteri pun masih dalam koridor level kebijakan ya. Di kementerian level teknis itu mulainya dari dirjen ke bawah ya. Pengakuannya ini sekaligus menggugurkan tuduhan ke Tom Lembong melakukan impor di saat gula berlebih. Ya, mungkin ini statement di mana Pak Jokowi menyuruh ataupun ada kasus Pak Tom Lembong lah disangkut pautin ya guys ya. Kita dengerin dulu guys. Kan Tom Lembong kemarin kan ada pembelaan bahwa itu peraturan itu diterbitkan saat pemerintahan Pak Jokowi. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Kalian bisa komen aja di kolom komentar guys kalau soal video ini. Harga bisa turun. Jadi yang kita harapkan turun, satu, bawang, ini sudah turun, bawang merah. Yang kedua nantinya kita harapkan turun juga gula, turun. Yang ketiga, daging. Yang keempat, beras. Saya tugaskan 4 ini bisa turun. Ya, jadi jelas ya di video ini menunjukkan kalau Pak Jokowi ini memerintahkan kabinetnya ataupun kementeriannya untuk menurunkan harga gula. Ya, impor ekspor itu memang perintah presiden saat itu, yaitu Pak Jokowi ya guys ya. Lanjut, Jokowi dapat masalah baru lagi. Wah, kasus ijazah belum selesai, masalah baru lagi apa nih? Kini diduga korupsi bansos, apakah masih ada yang mengelak Jokowi dapat gelar kehormatan dari OSIS RP? Nah, itu dia guys. Jokowi dapat masalah baru lagi, kini diduga korupsi. Kita dengerin dulu. Setelah polemik ijazah palsu belum reda, kini Jokowi diterpa isu korupsi pengadaan bansos COVID-19. Waduh, COVID-19 loh. KPK memanggil 3 saksi penting termasuk ex-direktur keuangan Sritex dalam kasus bansos senilai triliunan. Kasus ini menyasar pengadaan 6 juta paket sembako bantuan presiden pada tahun 2000 lalu. Modus korupsinya adalah pengurangan kualitas sembako yang diberikan ke masyarakat selama pandemi berlangsung. Jahat banget sih ya. Waktu itu kan COVID di mana semuanya di PHK ya kan, cari kerjaan susah. Tapi ini ada isu diduga ada korupsi bansos waktu COVID-19 nih guys. Parah ini kalau mencakup tahap ketiga, kelima, dan tahap keenam. KPK menyebut nilai kontrak 3 tahap tersebut hampir mencapai angka fantastis, sekitar 900 miliar rupiah totalnya. Potensi kerugian negara akibat korupsi bansos ini ditaksir mencapai angka mengejutkan, 250 miliar rupiah lebih. Kasus ini merupakan pengembangan dari OTT KPK tahun 2020 yang melibatkan ex-Mensos Juliari Batubara. Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Yogyakarta terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan. Ya, jadi semoga aja isu ini kalau misalnya benar ya ditindaklanjuti. Semoga aja nanti pemerintah berani untuk memeriksa ini ya guys ya. Lanjut, nah lo, Jokowi akui perintahkan Tom Lembong impor gula. Nah, ini dia. Penasaran gue dengar dengan dulu, pengadaan impor gula. Namun Jokowi menegaskan sementara Foni sempat mengajukan banding harga. Kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Jadi level teknis itu ada di kementerian.
Ya, video ini tadi kita udah tonton ya guys ya. Intinya adalah kalau semua kebijakan itu semuanya dari presiden awalnya. Tapi secara teknis mungkin katanya dari kementerian guys. Ini gua nggak tahu nanti seperti apa. Apakah ini Pak Jokowi secara tidak langsung mengakui kalau yang kemarin kasus Patung Lembong itu atas perintah Pak Jokowi ya guys ya. Baik teman-teman, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya guys ya. Soal impor gula, soal statement Pak Jokowi, dan soal berita di video inilah pokoknya guys ya. Sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.